Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali kita hari ini Rabu 9 Juli 2025. Pada edisi hari ini hari ke-11 kita belajar mengenai identitas orang percaya. Dan hari ini kita belajar identitas kita sebagai gambar Allah. We are God's image. Nah, sebelumnya kita mau berdoa Bapak Saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bicara kepada kami, buat kami mengerti firman-Mu, kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Alright, Bapak Ibu Saudaraku, ini kita ini God's image, kita ini gambar Allah. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, ini luar biasa Bapak Saudaraku. Makna gambar Allah dalam penciptaan, ya, kemiripan, yaitu kemiripan dengan hakikat ilahi. Nah, di mana kita itu diciptakan dengan karakteristik yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Apa aja itu Bapak Saudara? Pertama, akal budi, kemampuan berpikir rasional, merencanakan dan mengevaluasi. Kemudian apa? Hati nurani, kesadaran moral dan membedakan baik dan buruk. Kemudian juga roh. Nah, di mana Tuhan itu adalah roh dan Dia menaruh rohnya di dalam kita. Kapasitas berkomunikasi dengan Allah dan merindukannya. Ya, merindukan itu sebabnya bahkan buat mereka yang belum lahir baru pun, bahkan mereka yang belum membangun persekutuan dengan Tuhan pun, ada satu kehampaan di dalam hati. Kehampaan itu, kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun, baik oleh jabatan, pencapaian, ketenaran, kekayaan, uang, semua gak bisa. Tetap ada sebuah ruang di mana seperti kosong, hampa begitu. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Karena itu ya memang adalah ruang di mana hanya Tuhan yang bisa mengisinya, Bapak Saudaraku. Nah, terus kemudian juga relasi. Nah, diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan menunjukkan panggilan untuk persekutuan, Bapak Saudara. Mencerminkan kesatuan mencerminkan kesatuan Tritunggal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa tujuan ilahi? Apa tujuannya Tuhan untuk menciptakan kita? Yaitu yang pertama, menjadi mitra kerja Allah dalam mengelola ciptaannya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan beranak cucu dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Itu salah satu daripada tujuan Tuhan membuat kita, menciptakan kita. Yang kedua, mewakili otoritas dan kasihnya di bumi, di mana kita diminta jadi pengelola bumi, menguasai bumi yang sudah Tuhan ciptakan. Bumi yang Tuhan ciptakan yang begitu baik diberikan kepada manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan sungguh amat baik. Wow, luar biasa Bapak Saudaraku. Namun dalam kesempurnaan itu ada dosa dan kerusakan gambar ilahi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar ilahi itu, gambar Tuhan di dalam hidup kita rusak gara-gara dosa. Jadi gambar Allah itu ternoda di dalam kita, meski tidak hilang sepenuhnya. Yaitu dalam Kejadian 9 ayat 6, Yakobus 3 ayat 9. Yaitu relasi dengan Allah, sesama dan alam menjadi rusak. Nah, ini memicu disorientasi identitas, termasuk dalam seksualitas. Di mana itu di dalam Roma 1 ayat 24 sampai 27. Moral manusia itu turun. Moralnya turun, Bapak Saudara. Kita karena apa? Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, jadi relasi dengan Allah pun rusak ya. Pola pikir rusak. Nah, manusia kehilangan kemuliaan asalnya. Itu dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua sudah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku, dan menjadi budak dosa. Manusia jadi budak dosa. Jadi itu sebabnya kenapa Paulus berkata, padaku ada keinginan melakukan hal yang baik,
tetapi kecenderungan aku melakukan yang buruk. Nah, Daud juga berkata, saya dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Ada iniquity, ada kecenderungan untuk memang berdosa, Bapak Saudara. Walaupun kita kalau sudah lahir baru, tidak akan bisa tinggal dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tetapi tidak bisa tetap tinggal di dalam dosa. Nah, karena itulah kita butuh membangun persekutuan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, meminta anugerah kekuatan daripada Tuhan untuk kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Karena memang dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, oleh dosa. Karena itulah kita perlu mengenakan perlengkapan senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Bapak Saudaraku. Dengan kekuatan kita sendiri sulit. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, kita itu perlu pemulihan melalui Kristus, gambar Allah yang sempurna. Kita butuh pemulihan. Nah, dipulihkan dari gambar yang rusak tadi. Diciptakan sempurna karena dosa rusak. Dan gak ada manusia yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Karena itu Kristus datang. Yesus sebagai gambar Allah yang utuh. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Melalui kematiannya ia menghapus dosa. Melalui kebangkitannya ia memulihkan gambar Allah di dalam kita. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan ia sendiri telah membayar dosa dan penyakit kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan, dan oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Wow, luar biasa Bapak Saudaraku. Itu artinya terjadi yang namanya transformasi progresif. Jadi transformasi kita, pembaharuan kita itu masih terus berlangsung, dibaharui dan disempurnakan hari lepas hari, semakin menjadi seperti Yesus Kristus, Bapak Saudaraku. Nah, terjadi pembaharuan pikiran, terjadi metanoia, Roma 12 ayat 2. Pembaharuan pikiran, pembaharuan akal budi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, dan kemudian juga terjadi pengudusan hidup. Itu seperti juga dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan ujung-ujungnya Bapak Saudaraku, kita itu mengalami persatuan dalam Kristus, mengatasi diskotomi sosial atau gender, Bapak Saudaraku. Nah, itu Galatia 3 ayat 28. Menyatu. Ku menyatu denganmu, selalu melekat di hatimu. Bapak Ibu Saudaraku, itulah bagian kita. Menyatu dengan Kristus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah bagian terbaik dalam hidup kita selama di bumi ini, Bapak Saudaraku. Dan itulah seharusnya yang paling kita rindukan, more than anything, ya. Nah, kemudian apa aplikasi praktisnya itu seperti apa? Aplikasi praktis menghidupi identitas ilahi, firman dan ketaatan memulihkan citra Allah di dalam hidup kita. Itu Bapak Saudaraku. Memuliakan Allah dalam relasi, menghargai kesetaraan gender sebagai cermin kesatuan Tritunggal. Kita menghargai sesama, sesama itu artinya karena kita menyadari setiap orang itu diciptakan menurut God's image, menurut gambarnya Tuhan. Jadi ketika Amsal berkata, barang siapa menghina sesamanya, dia sedang menghina penciptanya. Karena itu kita tidak bisa menghina orang lain, tidak boleh membuli orang lain. Karena mungkin mereka itu adalah pilihan Tuhan, yang mana mereka belum mulai masuk pada panggilannya. Paulus berkata dia dipilih sejak dari dalam kandungan, tapi kenyataannya dia bertobat ya kurang lebih umurnya kira-kira sekitar 45 tahun, Bapak Saudaraku. Paulus itu. Dan di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia menjadi rasul yang paling radikal sepanjang masa. Nah, jadi itu kita nggak tahu Bapak Saudaraku, panggilan setiap orang. Ada yang orang kita lihat baik ya, tapi beritakan Injil sama dia pun sampai kita keriting pun dia nggak bisa terima, Bapak Saudaraku. Karena apa? Ya mungkin dia bukan pilihan, atau mungkin dia mengeraskan hati, atau dia punya pilihan yang lain.
Kita nggak tahu. Baik Bapak Saudaraku. Terus apa lagi? Kita menolak distorsi duniawi. Identitas bukan ditentukan oleh prestasi atau pengakuan manusia, melainkan oleh penebusan Kristus. Itulah yang membuat kita berharga. Bukan karena apa yang kita capai, bukan karena siapa kita, dari keturunan apa, prestasi kita apa, pencapaian. No. Bukan itu Bapak Saudara ukurannya. Ukurannya kita berharga karena Kristus sudah membayar dosa dan penyakit kita, dan kita menjadi warga kerajaan surga. Bahkan AI, ChatGPT pun tahu bahwa manusia ini jauh lebih mulia karena kita ciptaan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, merasakan dari Tuhan. Kalau pintar, wah ChatGPT, AI udah lebih pintar. Mereka tahu semua, tanya apapun 10 detik dia kasih jawabannya. Seperti itu Bapak Saudaraku. Terus kemudian karena itu Bapak Saudaraku, bagaimana kita tadi sudah belajar Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, segambar dengan Tuhan, jatuh dalam dosa, Kristus memulihkan, dan kita mengalami pembaharuan hari lepas hari. Dan kemudian yang terakhir aplikasinya, kita menghidup kehidupan ilahi, mengembangkan kapasitas rohani kita, memuliakan Allah dalam relasi kita, menolak distorsi dunia. Dan kemudian sekarang mari pilih Bapak Saudaraku, untuk kita hidup sesuai dengan gambar Allah, menghidupi gambar Allah dalam hidup kita, dan kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu Yesus. Wah, luar biasa Bapak Saudaraku. Suaranya belum nyampe ternyata. Tapi ini salah satu lagu yang saya sangat suka. Udah lebih dari 25 tahun yang lalu. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita dibaharui menjadi semakin seperti dengan Kristus. Itulah bagian kita Bapak Saudaraku. Amin Bapak Saudaraku. Kiranya ini memberkati kita. Mari boleh deklarasikan bersama. Katakan, saya adalah milik Kristus. Saya ini diciptakan dengan gambarnya Bapa di surga. Saya adalah gambarnya Bapa di surga. Di bumi diberi otoritas, dibaharui hari lepas hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tanda otoritas wibawa Kristus diberikan kepada saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Saudara, itu contoh aja. Bapak Saudara bisa terus deklarasikan, perkatakan identitas Bapak Saudara, gambar Bapak Saudara, bahwa saudara berharga. Ini salah satu yang iblis sering bohongin banyak manusia. Dikatakan engkau tidak dikasihi, engkau tidak diterima, engkau tidak dihargai, engkau tidak diakui. Itu yang membuat orang merasa useless, merasa tidak berguna Bapak Saudaraku. Tapi kita buat pembalikan keadaan. Aku berharga, aku diterima, aku dikasihi. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang itu precious. Setiap orang itu dikasihi. Dan itulah sebabnya Bapak Saudaraku, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh kembali diingatkan dan ditegaskan bahwa kami ini adalah gambar-Mu Tuhan. Kami diciptakan segambar dengan Bapa di surga. Walaupun dosa merusak, Kristus telah datang membayar dosa dan penyakit kami. Kami dibaharui, pembaharuan kami progresif. Setiap hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Biar semua umat-Mu yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang berat-berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga yang berusaha, yang bekerja diberkati, yang berusaha diberkati. Tuhan, setiap keluarga diberkati, yang sekolah, yang kuliah, semuanya diberkati. Kami melihat terobosan demi terobosan, keajaiban demi keajaiban terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat kami dengan utuh dan sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.